Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baitihi khususan ila udia ilaihi ta'ala jami'an talibin wa jami' wa ta'dil wa rijal ghaib masyariq al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhussu wa sanar wa hiya abaina wa ummatina jadadina qarabatina wa jiranina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i man kham wal amwat al husna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu menuntut ilmu agama baik tauhid, fikih ataupun tasawuf. Mudah-mudahan dalam melaksanakan daripada perintah Rasulullah SAW yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu kewajiban kita mengaji agama. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seketurunan yang bernama husnul khatimah, seketurunan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita masih lagi berbicara tentang dua kalimat syahadat. Sebelumnya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan Safar ini kita ada mengadakan satu acara yang bernama Arba Mustamir. Arba Mustamir itu arba yang terakhir daripada bulan Safar, karena bala yang diturunkan Allah Ta'ala pada ketika Arba Mustamir tersebut lebih daripada 20.000 bala. Yang besar-besarnya 313 bala itu turunnya di bulan Safar, tepat pada arba yang terakhir dari bulan Safar tersebut. Maka bagi kita disunatkan pada malamnya membaca surat Yasin satu kali, kemudian sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, itu diulang-ulang 313 kali, karena 313 bala basar turun dan puluhan ribu yang lain-lainnya. Jadi disunatkan bagi kita membaca salamun qaulam mir rabbir rahim 313 kali, diulang-ulang. Sesudah selesai 313 kali baru membaca sholawat minta selamat kepada Allah Ta'ala dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawat munjiat. Bacaannya setelah salamun qaulan mir rabbir rahim 313 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Kemudian sambung Allahumma srif anna ma
Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru sambung wamtazul sampai wa ilaihi turja'un sekali aja. Jadi kalau siangnya pula masyarakat mengadakan acara lagi, bagi yang tidak ada uzur silahkan pula membaca Yasin bersama-sama masyarakat. Jelas kita malam itu disuruh kalau tidak bisa banyak orang, satu keluarga. Kalau tidak bisa satu keluarga ya kita aja sendirian-sendirian. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari kejahatan yang Engkau turunkan dari langit dan yang Engkau keluarkan dari bumi. Itu maknanya. Allahumma asrif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minha innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau selawat munjiatnya hafal, doanya yang pendek tadi tidak hafal, meminta aja kita dengan bahasa sendiri. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sesuatu yang tidak kami inginkan yang datangnya dari Engkau, yaitu dari langit, yang turun dari langit, dan sesuatu yang tidak kami inginkan yang keluar dari bumi, yaitu kejahatan-kejahatan tadi. Makanya setiap orang yang membaca doa tolak bala itu biasanya doa yang kedua setelah sembahyang, setelah doa pertama. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham ya hayyu ya qayyum ya rafi'al bala. Ya Allah, dipalingkan tangan seperti ini. Ya rafi'al bala ya rahman, ya rafi'al bala ya rahim, ya rafi'al bala ya mawjud umpamanya. Memang kebiasaan Allahumma ya rafi'al bala ya Allah, Allahumma ya rafi'al bala ya Rahman, Allahumma ya rafi'al bala ya Rahim. Baru Allahumma rfa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Selamatkanlah ya Allah negeri kami dan negeri orang-orang Islam seluruh dunia. Baru dipaling tangannya. Sunat membalik tangan ini pada ketika Allahumma rfa'anna. Ada lagi orang yang membaca Allahumma dfa'anna. Kemudian Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, Allahumma ya dafi'al bala ya Rahim, Allahumma dafa'anna. Ada kalimatnya itu dafa'a, ada kalimatnya itu rafa'a. Kalau kami dahulu diajari oleh guru-guru kami itu bagus Allahumma rfa'anna. Jadi kalimatnya Allahumma rfa', ya Allah angkatkanlah bala yang sudah Engkau turunkan ke bumi, kembalikan ke langit. Jadi tangan kita ini dibalik seperti ini. Sebahagian mengatakan kalau Allahumma dafa' itu tidak dibalik, biasa saja seperti ini. Kenapa? Karena kalau kalimatnya idfa itu balanya belum turun. Kalau kalimatnya Allahumma rfa itu balanya sudah turun. Jadi minta naikkan kembali.
Kalau kalimatnya dafa'a itu belum turun, makanya sunat tidak dibalik. Kalau dia kalimatnya rafa'a itu sudah turun, jadi sunat dibalik. Cuman masyarakat ini terserah imamnya idfa tetap dibalik, imamnya irfa tetap dibalik. Nah itu kadang menyalah juga lawan hukum. Cuman ibaratnya tuh mamacul baut, orang biasanya pakai kunci, kita memaculnya pakai pahat. Pacul aja juga cuma rusak kepala baut. Artinya kurang lebih aja, cuman tidak sesuai pada tempatnya, gitu aja lah. Jadi ulun biasanya dibagi-bagi, Allahumma ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim, baru Allahumma rfa. Jadi tabagi dafa'annya ada, rafa'annya ada. Yang belum turun kita minta jangan sampai turun, yang sudah diturunkan kembalikan ke atas. Itu cara-cara membalik tangan. Sama kita membaca doa qunut. Doa qunut juga seperti itu. Pada ketika waqina syarra ma qadait, dipaling juga tangan, hukumnya sunat. Ada kan waqina atau sendirian waqini syarra ma qadait, sunat dipaling. Sudah sampai qadait baru dibalikkan lagi ke atas. Ini jadi masalah di masyarakat. Kalau tidak tahu hukumnya sunat atau tidaknya jadi masalah. Cuman kita yang mengaji jangan dipermasalahkan yang ini. Masalah berpaling tangannya ini jangan dipermasalahkan. Artinya itu mubah aja, boleh apabila tidak ada hukum. Kalau ada hukum berarti sunat. Kalau disuruh kan sunat. Kalau tidak disuruh mubah. Dan ini kadang menyalahi hukum. Tidak menyalahi hukum. Sesuatu yang tidak menyalahi hukum itu tidak dikenakan sanksi oleh agama. Nah ini cara-cara kita meminta tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini bulan Safar, Rabu ini kita Rabu yang terakhir. Kalau tidak sempat malam membaca Yasin siang. Kalau tidak sempat siang sore. Kalau tidak sempat sore kada tahu lagi. Dan membacanya itu bagus berkumpul orang banyak. Kalau orang banyak tidak ngumpul, sendirian aja di rumah sekeluarga. Kalau sekeluarga tidak bisa, maka sendirian aja. Sama ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu disuruh satu negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak mampu mengajak seluruh masyarakat se-Indonesia, maka satu provinsi aja. Kalau tidak mampu juga, maka satu kabupaten. Tidak mampu, satu desa. Kalau satu desa kita tidak mampu mengajak ahlu sunnah wal jamaah, maka satu RT saja. Kalau satu RT saja nggak bisa, satu rumah aja, bini dan anak. Kalau satu rumah pun tidak bisa, sendirian aja, surangan aja. Nah, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu artinya hati dan badannya selamat. Inilah nasihat guru-guru kita. Kalau tidak bisa mengajak orang banyak, sendirian aja. Istri tidak mau diajak, anak tidak mau diajak, serahkan kepada Allah Ta'ala. Sendirian aja kita lagi. Membaca Yasin sendirian, membaca suratul waqiah sendirian, membaca Quran sendirian, membaca maulid simtud durar habsyi sendirian, membaca burdah sendirian. Masyarakat kada mau diajak, ya serumahan. Serumah kada mau juga asik nonton TV, ya sendirian aja. Alhamdulillahi munsyil khalqi min adami
Thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim amin tadzakurji ranin bidhi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami amma batir rihu min tilqa'i kadhimatin dan seterusnya. Sendirian aja kalau tidak bisa bersama orang banyak sama aja, karena guru-guru kami beliau membacanya jam 3 subuh. Simtud durar tidak bisa berkawan dengan orang banyak karena masing-masing sudah ada tugas. Tukang gendang sibuk mencari duit, tukang qasidah sibuk berdagang, tukang rawi sibuk umpamanya juga dengan kesehariannya. Ya kita baca sendirian, jangan sorangan di rumah, apa salahnya? Yang penting kita jangan putus hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai putus lah, Bang Gapar. Jangan putus hubungan kita dengan Rasulullah itu, jangan putus. Kalau hubungan kita dengan Rasulullah tidak putus, maka apa saja yang kita minta pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Karena kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah selamatkanlah hamba, istri hamba, anak-anak hamba, orang tua hamba, mertua hamba, ipar hamba, saudara-saudari hamba, seibu dan sebapa. Ya Allah selamatkanlah tetangga kanan kiri depan belakang hamba. Ya Allah selamatkanlah orang-orang yang mengikuti hamba. Ya Allah selamatkanlah kaum muslimin yang ada di daerah hamba pada khususnya dan satu Indonesia pada umumnya. Kabul apa tidak ini? Tidak. Kalau kita ujungi dengan ya Allah selamatkanlah hamba dan orang-orang yang hamba sebut tadi, dunia sampai akhirat berkat Nabi engkau, Habib engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kabul. Nah, disinilah titiknya, jangan sampai kita ini putus hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk di majelis ilmu tidak putus hubungan dengan Rasulullah. Orang yang di samping dia melaksanakan mengerjakan sembahyang, kemudian di luar sembahyang dia memperbanyak berselawat kepada Nabi, itu tambah erat kaitan dan hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita boleh putus berteman dengan kawan dekat kita, boleh kita cerai sama istri kita, boleh kita tidak dihiraukan oleh siapapun, tapi jangan sampai kita putus dan tidak dihiraukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan tambahan lagi para ulama-ulama. Asa Rasulullah kita jangan sampai putus, yang lain terserah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjut. Hari itu pembahasan kita membaca la ilaha illallah, ya kah? La ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah ini banyak. Kemarin sampai kepada la khaliqa, la raziqa, la muhyi, la mumit, la muharrik, la musakkin, la nafi', la dharra, la mutasarrifa fil wujudi. Jadi banyak makna la ilaha illallah. Di antara yang sudah kita baca sambungannya pada malam hari ini,
Tidak ada yang menjadikan sekalian makhluk, hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Lah, muntong kita nih. La ilaha illallah. Di hati tidak ada yang menjadikan seluruh makhluk kecuali Allah. La ilaha illallah. Di hati tiada yang menjadikan, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Usaha itu adalah usaha itu adalah sabab saja. Ingatkan, adalah usaha itu sebab untuk mendapatkan rezeki. Jadi supaya bapak-bapak dan ibu-ibu paham, begini, Haji Anwar Angah berdagang, ya kah? Berdagang. Lalu ada orang masuk ke dalam toko atau warung sidin. Pak Haji, aku hendak umpat manukar tapung. Sakilo berapa? Dijawab oleh Haji Anwar, 13.000 kah? 12.000 rupiah. Diambilkan tapung, kemudian disarahkan duit. Sarahkan tepung, sarahkan duit. Ujar hati kita, ini yang memberi Allah. Katakan adalah yang memberi ini duit Allah. Tapi di hati jangan dimuntong. Kalau dimuntong padahal orang saniwen kena bangga par. Katakan nih harus tahu marasok. Yang menerima tapung, ini tepung yang memberi Allah. Ujar hati, melewati usaha dan syariat jual dan beli. Ini satu contoh. Ya Allah, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbi firli warhamni jburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu anni. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi wa barik wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kalimat warzuq. Nih ya Allah, aku minta rezeki. Begitu wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, tok 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 lawang. Dibuka, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang Gapar, kami meminta sedekah sembahyang hadiah. Dan ini namanya pakai amplop, ya kah? Pakai amplop. Sudah diterima, dilihat di situ namanya Muhammad bin Aminah. Jangan kalau sembahyang hadiah mama yang diasih. Sembahyang batalkan mama juga yang diasih, bukan abah. Kalau abah itu nikah, saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan maharnya seperangkat alat bekerja bangunan dibayar tunai. Lalu Bang Gapar buka amplopnya, dilihat isinya 300.000 rupiah. Lalu berkata di hati Abang Gapar, ini duit 300.000 yang memberinya adalah Allah. Ujar hati, bukan dengan nija duit 300.000 nih nya aku tadi pang berdoa Allahumma rzuqni. Nah, kalau menyambat Allahumma rzuqni berarti ini kadaka Allah hatinya.
kita langsung aja ke Allah apa-apa itu. Nah, ini masalah rezeki. Jadi ingatkan, masalah rezeki itu dari Allah. Dan mulut kita sunat muakkad membaca alhamdulillahi rabbil. Jangan kada ingat toh. Setiap mendapatkan rezeki alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam Quran, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, ku tambah rezeki. Tetapi wala in kafartum, bila kalian dengan rezeki tadi ingkar, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguh azabku sangat pedih, kata Allah Ta'ala. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa untuk mengetahui kita ini beriman kepada Allah atau beriman kepada nafsu, lihat pada ketika kita sakit. Kalau lagi sehat, kita sehat, istri sehat, anak sehat, mertua sehat, orang tua sehat, saudara-saudari sekandung, seibu, sebapa dan tidak sekandung sehat, tetangga sehat, rezeki lancar, bakameh mengah lancar, ya dalam bakameh kata lancar. Apa kata mulutnya? Alhamdulillah. Sekarang timbul perubahan. Usia sudah 60 tahun. Badan mulai sudah kendur. Penyakit sudah mulai datang. Kepala, kaki, perut, pinggang, lengan, bahu, paru-paru kena. Istri kena tumor. Anak kena asma. Mertua gula darah. Orang tua kolesterol. Dang sanak tensi. Apabila berkumpul pasti bercerita penyakit. Apakah di sini mau lagi mengucap alhamdulillah? Kayak bawa alhamdulillah lagi. Apabila masih kawa alhamdulillah, inilah yang dimaksud dengan orang yang beriman kepada Allah. Aduh, awak garing, bini garing, anak mintuha garing, kawitan garing, tetangga kadidan hiraninya. Aduh, ya dah kayaknya. Ada adil Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan orang yang beriman kepada hawa nafsu. Aset mulai dah dijual. Duit tapi mau lagi datang. Yang ada malah keluar. Bila ke rumah sakit atau ke praktek, apa namanya ini, komunikasi itu antara kita dengan dokter, pasien dengan dokter, namanya konsol. Uang konsol aja 150.000, belum lagi obat. Tulis, ambil cek, serahkan ke kasir, 800.000 rupiah. Aduh, ayo beriman lawan Allah Ta'ala, kalau lagi beriman lawan penyakit kah? Apabila ta'aduh dan tidak bersyukur kepada Allah, itulah penentuan kita beriman dengan tidaknya. Lagi sehat ya alhamdulillah, rajin ke masjid, rajin ke pengajian.
Sudah garing berataan serumahan, jangankan ke pengajian, mendengar mik nang di pengajiannya kada lagi. Nah, ayo ngatakan nih, ini mesti terjadi, bisa terjadi. Kita tidak mesti sehat belawasan. Sampian berapa hari umur? Setahun deh sampai 35. Anom masih sigar kan? Nah, sekarang sudah berubah ada 60-an, 70-an. Nah, disinilah nih panjang umur. Apakah kita bisa bersyukur atau tidak kepada Allah Ta'ala? Inilah praktiknya yang memberi rezeki Allah Ta'ala, yang menciptakan Allah Ta'ala. Penyakit siapa menciptakan? Allah. Sehat siapa yang menciptakan? Allah. Enak siapa yang menciptakan? Allah. Ini musim hujan nih. Malam-malam sekitar pukul 3 dingin luar biasa. Ambil selimut, timbul nyaman. Ingatlah lawan Tuhan. Alhamdulillah. Bocap juga alhamdulillah pas balik ke selimut. Nih batis sudah karena selimut nyaman timbul. Siapa nang menyemanakan? Allah Ta'ala. Lalu berucap alhamdulillah. Itu cara kerjanya tauhid. Tauhid itu dia kerjanya ini 24 jam. Selama otak kita masih jalan, selama mata kita masih bangun, maka jangan sampai lupa dengan Allah Ta'ala. Jadi orang ingat kepada Allah Ta'ala itu tidak mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak. Orang yang berselawat tidak mesti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak. Pokoknya asal ingat ini nikmat. Itu ingat lawan Allah. Asal ingat dengan perjuangan Rasulullah, itu namanya berselawat. Ingat masa-masa Rasulullah bagaimana melayani tamu, melayani istri, melayani sahabat, melayani orang kafir, melayani dengan orang-orang munafik. Bagaimana kita ingat dengan Rasulullah pada ketika peristiwa seperti itu selawat juga. Ini namanya salawat share. Rasulullah pada ketika tamu datang tidak pernah beliau itu marah. Bagaimanapun keadaan si tamu tadi, menguntungkan atau merugikan, dia tamu ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya Allah, tamu tadi datang, ada tamu ini yang alim, ada lagi tamu itu yang setengah alim, ada lagi tamu itu yang hungang, ada bungol, ada hungang. Sudahlah datang jadwal kita lagi sibuk, ngobrolnya banyak, lawas lagi. Disuruh bulik kalau kau tersinggung, tidak disuruh pulang kita pulang susah. Sampai jam 11 siang, kata si tamu sedang dia memasak. Tamu yang menyuruh memasak. Mulai jam 8 pagi, gawian kadedanang gawinya, seorang gelisah, tamunya tanang-tanang aja di rumah. Nang dibawa bigi paler wara. Yalah. Tamu ini bakal-akal. Bila nang didatangi itu guru atau yang didatangi itu orang susah, bawa gula 1 kilo, beras 2 kilo, iwak dibawakan, apalagi kopi dibawakan. Ini nah belimbah datang, ngobrolnya lawas, imbah tuh pulang ujungnya minta sedekah lagi. Han, ini yang tamu yang kita nang Rasulullah pada ketika itu tidak ada marah sama sekali. Nah, ini biasa bagi orang yang ada jabatan. Ada jabatan.
RT biasanya kuat, ada tamu. Orang hendak nikah, jual rumah, jual tanah, jual kendaraan. Guru ngaji kuat, datangan orang ke rumah. Abahnya datang. Sekolah agama sabulan 10.000 rupiah SPP-nya karena bukan sekolah negeri. Lalu tahun 2025 dirubah jadi 12.000 rupiah. Apa kata orang tuanya? Mahalnya sabulan 12.000 rupiah. Setiap hari anak sekolah di situ, ujar umanya, mahalnya. Jadi orang yang ngomong seperti ini otaknya tuh meletakkan di bawah telapak betis nih. Manukar sekengker 300.000 tahan. Amun lalakian nukar ko serajen sampai 50.000, iyalah tahan. Sekali memberi guru pengaji melajari anak 12.000 rupiah 30 hari. Kemahalan di mana mandak telinga. Aku kada habis pikir. Melajari seorang di hulutinya ada nang pajah lampu gara-gara melajari anak. Bang dihulutinya oleh anak. Mana ada orang tua yang sanggup melajari anak. Sekali diserahkan ke orang lain, lalu diulahkan SPP-nya 12.000 sebulan, mahalnya di anu tuh gratis. Nah, jadi disinilah bapak-bapak dan ibu-ibu kalau hendak beulah pesantren di Tambilahan ini bagus benar, mun kawa mampu gratis samunyaan. Jangan lagi berharap lawan abah umanya itu. Dan nang sugih-sugih nang berisi duit miliaran itu nang harus berpikir supaya duitnya itu kawa membawa masuk ke dalam surga. Aku malam nih hapan mula pesantren tapi unjungki duit 10 miliar. 10 jangan sama miliar kata kawa memberi makan ni orang, kata kawa mengulahkan fasilitas. Pokoknya siapa masuk gratis, siapa menantang empihe. Kayak apa, Pak? Amun bayar kayaknya sayang, mun ampihe ini aja berapa bayarannya takor. Ada pang bayarannya, ya kan? Amun kada bebayar ini sarah kita bila inya bagus. Tahan, bila inya pacang merusak kekawanannya, keluarkan. Yes, cerita kada tanggung jawab kita lagi. Seperti pondok pesantren yang ada di Jawa dan di Banjar satu di antaranya. Pokoknya bila menantang, keluarkan. Karena gratis. Ya apa Bang Gapar? Malam nih, itu dapat duit 10 miliar. Ayo kita bola pesantren. Ngisi duit 100 juta, minggu juga habis. Ada kalau kamu mana sawat. Makan aja sehari, ini berapa akan bisa sampai 20-30 ribu 100 juta kan ada mayu kemana-mana. Bagus buka pengajian kayak ini aja jadi ya mbah belikan makan masing-masing di rumah ya lah ada bang ngaleh. Itu bang tuh kenapa yusran aja bang kada ulah aja pesantren sampai duitnya kada dah bang ngaleh kada jawab apa kan mun tanah banyak aku bisa untuk 2-3 karung aku beriin deh. Tapi kalau soal duit ada duitnya itu yang penting. Amun asing bayar ya yang kayak tadi kenyataannya mahalnya. Jar abahnya umanya. Maka bila abahnya mamanya bocah mahalnya anaknya tuh ada berberkat mengaji. Karena dibanding dunia sama akhirat. Orang dunia akhirat yang dibanding. Berapakah diam aja kita? Wallahu a'lam.